Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Jumat 11 Desember 2020, dalam pekan kedua Advent, bacaan dan renungan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat beberapa waktu yang lalu, seorang ibu datang meminta agar saya mendampingi dia ke tribunal KAM. Ia mohon agar gereja berkenan untuk menganulir perkawinannya yang telah berjalan belasan tahun. Menurut pengakuan ibu ini, suaminya sangat keras kepala, egois, selalu mau menang sendiri. Jika keinginannya tidak dipenuhi dengan segera, maka suaminya itu tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap dia, bahkan di depan mata anaknya, sehingga anak-anak mereka juga mengalami trauma terhadap ayahnya. Saya mencoba menghalangi ibu ini. Saya coba kasih pandangan-pandangan yang bisa saya berikan bagi dia. Tapi ibu ini sudah bulat pada keputusannya. Ia tetap mau bercerai. Dan saat ini permasalahannya sedang diproses di tribunal keuskupan. Saudara-saudariku, Injil hari ini menunjukkan bagaimana keras kepala dan sombongnya orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Yesus. Dikatakan tadi, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung." Ini menggambarkan betapa tidak pedulinya orang Yahudi terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Apapun yang ada di sekelilingnya, mereka asik dengan pekerjaannya sendiri, dengan kegiatannya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri. Mereka tidak ada hati untuk ikut di dalam situasi yang ada. Dan bukan hanya itu, mereka juga justru menghakimi. Sebab dikatakan, ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, maka mereka mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang dirasuki setan. Dan ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Mereka juga mengatakan, ia seorang pelahap, seorang peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran mereka, sehingga
Mereka tidak pernah mau menerima apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Saudara-saudariku, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini sungguh merupakan sikap yang keras hati. Mereka menempatkan diri sebagai orang yang paling benar, merasa diri sebagai orang pilihan, dan merasa lebih suci dari orang lain. Ia menjadikan dirinya sebagai pusat hidupnya, dan karena itu ia tidak pernah mau dikoreksi, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan pandangannya, semua itu dianggapnya sebagai sesuatu yang salah. Merekalah yang paling benar, merekalah yang harus dituruti. Saudara-saudariku, situasi ini juga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kita. Tawaran dunia modern membuat anggota keluarga sibuk dengan dirinya masing-masing, menganggap bahwa kegiatannya yang paling penting dan tidak boleh diganggu. Maka, acara makan bersama, berdoa bersama di dalam keluarga sudah semakin jarang bisa dilakukan. Bahkan ada banyak keluarga yang tidak pernah bisa melakukannya. Dan celakanya, mereka menganggap itu hal yang biasa saja. Maka tak dapat dipungkiri, ikatan cinta di dalam keluarga semakin memudar. Relasi yang ada di antara sesama anggota keluarga bukan lagi relasi cinta kasih, melainkan relasi berdasarkan kepentingan. Dan jika hal ini tetap terjadi, tetap berlangsung, bukan tidak mungkin peristiwa yang dialami oleh ibu yang saya dampingi tadi akan semakin banyak terjadi di tengah-tengah kita. Saudara-saudariku, saat ini kita sedang menjalani Minggu Advent, masa persiapan kita untuk menyambut kedatangan Mesias, masa persiapan kita untuk memperbaiki diri. Maka sadarilah bahwa selama ini banyak hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita termasuk orang yang keras hati. Saat ini, saat yang baik untuk berbalik. Ubahlah kebiasaan. Ubahlah kebiasaan di tengah-tengah keluarga. Ubahlah kekerasan hati menjadi kelembutan hati. Hendaknya setiap anggota keluarga mau membuka hati, mau memberi diri, dan mau saling berkorban untuk kepentingan dan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, setiap anggota keluarga itu akan merasakan kebahagiaan dan mereka merasakan rahmat Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarganya. Saudara-saudariku, semoga keluarga-keluarga kita di dalam rahmat Tuhan sungguh menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.